bahwa menampakkan sedekah punya maslahat yang jelas, maslahat rajihah, maslahat yang jelas min iktida'in nasi biha, biar bisa dicontoh oleh orang, bisa dicontoh oleh orang. Sedekah rame-rame bagus. Dalilnya, bandingannya hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah. Orang yang membacakan secara jahar Al-Quran sama seperti menjaharkan sedekah. Mana yang baik, kita di bibir saja atau kemudian terdengar ke kuping membaca Al-Quran? Itu wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Menampakkan sedekah, menampakkan Al-Quran seperti juga menampakkan sedekah. Timbangan dalilnya kepada hadis ini, Imam Ar-Razi, salah satu ulama, sultannya ulama nakal dan ulama akal, Tafsir Al-Kabir Persia 606 Hijrah, mengatakan ada dua nikmat yang nempel pada orang mukmin. Nikmat induk, nikmat pokok. Yang kedua, nikmat penyerta, nikmat yang sifatnya refleks. Bab ini penting untuk kita ketahui. Kalau kita itu bersedekah, ikut orang lain, berpahala orang lain, keluarga kita ikut berpahala. Itu anak kita ikut menikmati, istri kita ikut menikmati. Tidaklah kita sedekah itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu yang dimaksud oleh imam besar ini. Kata beliau, ada kebaikan yang hasanatan qaddamaha, ada kebaikan yang sifatnya terdahulu, dan ada hasanatan akhara yang sifatnya susulan. Sifatnya susulan. Yang qaddamah itu seperti kita sekarang ini sholat zuhur, yang akhara yang nanti ba'diyahnya itu hak yang dipermaklumkan, hak yang kita tahu. Ini disebut mustahik. Wailun lil agniyai lil fuqara'i, celaka orang-orang kaya lantaran orang-orang miskin. Yaumal kiamati, pada hari kiamat, yaquluna zalamuna hukukana, mereka berkata kami telah mendalimi hak-hak kami, furidat lana alaihim, yang difardukan atas kami, karena kita jadi orang kaya tidak memperhatikan hak-hak fakir miskin. Ketiga, pahala fantastis sedekah. Kata Nabi, man nadhura musilan, siapa yang memperhatikan orang yang susah, falahu kulla yaumin mislaihi sadaqah, orang itu tetap dihitung punya pahala sedekah. Iman faqihna birahmatika ya arhamar rahimin. Topik kita hari ini adalah tinggalkan jejak untuk Tuhanmu. Kita punya jejak. Jejak pertama kali dipakai oleh Nabi Yakub. Inni asyummu riha Yusuf, aku mencium bau Yusuf. Dengan baju Yusuf dia buta. 40 tahun kemudian dengan baju Yusuf juga dia melek kembali. Aroma, malaikat itu membaca aroma, maka kita disuruh sikat gigi sebelum wudhu. Aroma itu juga dipakai oleh binatang, maka binatang itu nyium dulu, hidungnya dulu yang dia pakai. Itu dia. Maka itu boleh jadi
kita belajar dulu ilmu aroma. Tinggalkan jejak untuk Tuhanmu, ada pada bab ini. Ada 3 isu utama bisa kita jelaskan di dalam bab ini. Yang pertama, fikih Islam selalu menyediakan konsep fadailul amal atau fadailul a'mal. Konsep ini tidak saja dipakai oleh jamaah tabligh, salafi, ikhwani, semua kelompok pakai. At-Targhib wa Tarhib, kitab Imam Mundhiri 3 jilid, dan kitab-kitab yang lain yang sudah ditafsir oleh Syekh Albani berada pada poin ini. Ketika semua amal itu mengungguli satu sama lain, sedekah, jihad, ilmu atau yang lain, sedekah berkata, ana afdalukum, aku yang paling istimewa, aku yang paling unggul. Yang kedua, ini dunia industri kita, dunia usaha kita, bahwa orang berpikir itu lebih banyak untuk membesarkan usaha, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mau repot-repot agar kita lebih membesarkan sedekah. Membesarkan sedekah. Sedekah itu kita kumpul sama-sama ngasih duit, selesai. Itu tidak perlu cara yang macam-macam. Yang penting kita berjamaah, kita beribadah ini berjamaah. Orang kalau berjamaah itu selalu ngasih duit. Ngasih duit. Itu kelebihan sedekah. Karena kita suruh sholat berjamaah, suruh berjamaah. Yang ketiga, sedekah itu membahagiakan, menghibur, menyenangkan. Tidak hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tersanjung ketika ayat wa wajadaka ailan fa'agna. Dulu engkau Muhammad itu kami dapati terlunta-lunta. Bukan cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menikmati harta Khadijah. Sepanjang tahun ke-5 dan ke-7, saudagar kaya raya ini habis hartanya untuk membackup krisis, untuk embargo dagang dari harta Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, dzukira li annal a'mala tatabaha fataqulu sadaqah ana afdalukum. Pada hari kiamat nanti amal itu saling mengungguli satu sama lain, berdebat antara amal jihad, amal ilmu, amal masjid, amal yang lain lagi. Sedekah berkata, ana afdalukum, aku yang lebih istimewa. Riwayat Imam Baihaqi, Syu'abul Iman 6505. Kata Ibnu Abbas mendukung fakta ini, ana afdalukum, kata sedekah, ana afdalukum, aku yang paling unggul. Ana aski hujjaja baitillah, aku yang memberi minum orang haji di Baitullah. Suqyal ma asiqayatal haji, pada ayat itu. Ana a'maru masajidallah, aku yang memakmurkan masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, dan masjid-masjid yang lain. Wa ana hajartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pula yang ikut hijrah. Abu Bakar As-Siddiq menggelembungkan 5 juta hartanya dan tinggal 300.
habis. Wa ujahidu ma'ahu fi sabilillah, aku pula yang berjuang, ikut berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan oleh Imam Tabari, salah satu tokoh tua di dalam tafsir, juz 11 380. Topik ini sebenarnya merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala yang ini sampai diulang 6 kali. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Pengulangan ini tentu saja punya maksud. Ada apa kok diulang sebegitu banyak? Al-idharu wal israru ayyuma afdal. Menampakkan dan menyembunyikan sedekah, mana yang lebih utama? Kata para ahli dalam bab ini, bergantung caranya, bergantung mustahiknya, bergantung kaifiatnya, bergantung peristiwanya. Ditimbang dia dalam bab ini oleh poin-poin ini. Ada ulama yang bilang fihi dalilun annal israr sadaqata afdalu min idhariha. Menyembunyikan sedekah lebih baik, tangan di bawah lebih baik dari tangan di atas. Itu kalau konsepnya fardu ain, fardu kifayah, fardu apa namanya, ulama lain mengatakan annal izhara maslahah rajiha min iktida'in nasi biha, bahwa menampakkan sedekah punya maslahat yang jelas, maslahat rajiha, maslahat yang jelas min iktida'in nasi biha, biar bisa dicontoh oleh orang, bisa dicontoh oleh orang. Sedekah rame-rame bagus. Dalilnya, bandingannya hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah. Orang yang membacakan secara jahar Al-Quran sama seperti menjaharkan sedekah. Mana yang baik, kita di bibir saja atau kemudian terdengar ke kuping membaca Al-Quran? Itu wal musirru bil Quran kal musirri bis sadaqah. Menampakkan sedekah, menampakkan Al-Quran seperti juga menampakkan sedekah. Timbangan dalilnya kepada hadis ini. Imam Ar-Razi, salah satu ulama, sultannya ulama nakal dan ulama akal, Tafsir Al-Kabir Persia 606 Hijrah, mengatakan ada 2 nikmat yang nempel pada orang mukmin. Nikmat induk, nikmat pokok. Yang kedua, nikmat penyerta, nikmat yang sifatnya refleks. Bab ini penting untuk kita ketahui. Kalau kita itu bersedekah, ikut orang lain, berpahala orang lain, keluarga kita ikut berpahala. Itu anak kita ikut menikmati, istri kita ikut menikmati. Tidaklah kita sedekah itu hanya untuk kepentingan diri kita sendiri. Itu yang dimaksud oleh imam besar ini. Kata beliau, ada kebaikan yang hasanatan qaddamaha, ada kebaikan yang sifatnya terdahulu, dan ada hasanatan akhara yang sifatnya susulan. Sifatnya susulan. Yang qaddamah itu seperti kita sekarang ini sholat zuhur, yang akhara yang nanti ba'diyahnya itu. Tinggalkan sedikit untuk Tuhanmu,
perluasan firman Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfikun, yang diulang 6 kali pada bab nikmal malis saleh, nikmat harta yang saleh. Nikmat harta yang saleh itu bila di tangan orang yang saleh, di tangan orang yang saleh. Kita kalau ke masjid harus bawa sedekah, lupa melulu, lupa, karena kita kepentingannya sholat, bukan kepentingan sedekah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Amr bin As, nikmal mali as-salih lirrajuli salih, harta yang benar, harta yang saleh itu jika berada di tangan orang yang saleh. Nabi menjelaskan ini ketika Amr bin As ditunjuk menjadi panglima perang Dzatus Salasil, perang melawan Raja Hurmuz pada Jumadil Akhir tahun 7 Hijrah. Malu-malu Amr bin As dikasih jatah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Amr bin As, aku tidak berjuang hanya untuk ini, kata Umar bin Khattab, aku juga pernah menjawab hal yang sama pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi Nabi tetap memberikannya kepadaku. Itu makanya mustahik amil itu tetap ada, walaupun amil itu kaya. Dari hadis ini. Yang kedua, hakum ma'lum, hak yang dipermaklumkan, hak yang kita tahu. Ini dari sudut mustahik. Wailun lil agniyai lil fuqara'i, celaka orang-orang kaya lantaran orang-orang miskin. Yaumal kiamati, pada hari kiamat, yaquluna zalamuna hukukana, mereka berkata kami telah menzalimi hak-hak kami, furidat lana alaihim, yang difardukan atas kami, karena kita jadi orang kaya tidak memperhatikan hak-hak fakir miskin. Ketiga, pahala fantastis sedekah. Kata Nabi, man nadhura musilan, siapa yang memperhatikan orang yang susah, falahu kulla yaumin mislaihi sadaqah, orang itu tetap dihitung punya pahala sedekah, punya pahala sedekah. Sedekah ini abadi Pak, abadi, tidak luntur, tidak rontok dia. Amal yang abadi itu adalah sedekah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatsalana sadaqah, menganjurkan para sahabat untuk sedekah, Abu Mas'ud Al-Ansari dan Asim bin Adi radhiyallahu anhu, tokoh teras Bani Ajlan. Bani Ajlan yang merobohkan Masjid Dirar. Masjid Dirar ini dekat Masjid Quba. Dekat Masjid Quba. Masjid Dirar ini sudah jadi tempat sampah. Bawa hasil sedekahnya kepada Nabi dengan 100 pikulan kurma. 100 pikulan kurma. Ada kuda yang disebut dengan sadaqata makhtumah, kuda yang bagus. Kata Nabi, lakabiha yaumal kiamati 700 nafaqatin makhtumah, kau punya jatah dari Allah Subhanahu wa taala 700 kuda, 700 kuda milikmu karena sedekah kuda ini. Pada wanita, Idul Fitri tahun ketiga Hijrah, di pintu 26, 25, 26 itu babun nisa. Di sanalah para sahabat dulu itu melaksanakan sholat hari raya. Nabi mengatakan kepada bapak-bapak, kalian di sini dulu, karena tidak pakai corong. Maka disebut sholat Idul Adha itu khutbahnya 2 kali. Nabi
ke jamaah perempuan. Kata Nabi, tasaddaqna ya ma'syaran nisa, bersedekahlah kalian wahai khalayak wanita, walau min hullikuna, meskipun dengan perhiasan. Perhiasan ini dibawa kemana-mana Pak sama wanita, nempel terus. Karena nempel terus, itu yang Nabi minta. Duit belum ada, belum seperti sekarang bawa dompet, bawa rekening dan sebagainya. Kalau wanita ikut sedekah, suaminya, anak-anaknya juga mendapatkan pahala yang sama. Pahala yang sama. Maka Nabi SAW, atau bisa jadi bahwa Nabi SAW berbicara kepada wanita itu karena yang terbanyak pegang duit adalah wanita. Suhail ibnu Rafi dari Bani Jahjabah bersedekah dengan satu sahibus sa', dikenal kisah ini dengan sahibus sa'. Dia dicibir oleh munafik bersama Abi Khaythamah, rekan seperjuangan dia yang juga bersedekah satu sa', Rifa'ah bin Sa'ad dengan kembarannya Rifa'ah bin Sa'al, karena bersedekah satu sa' ini ukuran zakat fitrah, sa'an min tamar, sa'an min syair, itu satu sa'. Jadi sedekah dia pada waktu ini sebesar ukuran zakat fitrah. Dicibir, kata orang munafik, Allah maha kaya, sedekah kok sedikit banget. Tapi cibiran orang munafik ini dijawab oleh Al-Quran, surat Taubah 79, alladzina mutawwi'ina minal mu'minina bis sadaqat, orang-orang yang mencela orang mukmin terkait sedekah. Jadi ini pula mengapa kita itu memilih sedikit, yang penting ikhlas gitu, karena ada kisah ini gitu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kelak pada hari kiamat, orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu laisa bainahu wa bainahu turjuman. Kelak Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengajak bicara orang-orang satu demi satu tanpa penerjemah. Kita dengan bahasa kita sendiri, bahasa Indonesia, bahasa orang, udah ada berapa bahasa di dunia. Bahasa Arab itu bahasa ke-6 yang dipakai oleh bangsa-bangsa, karena ahli sorga itu katanya bahasa Arab gitu. Nabi tidak ada yang dilihat di samping kanan, samping kiri, nggak ada bekas gitu, tak tahu-tahu, cuma ada sedekah. Kata Nabi, ittaqun nara walau bisyikki tamar, takutlah kepada neraka meskipun dengan sebiji kurma. Orang Madinah itu pedagang kurma, petani kurma, maka kurma yang paling baik kurma Madinah, kurma yang paling baik. Itu konteksnya suruh sedekah kurma. Pak malam yajid, kalau tidak punya, fabi kalimatin thayyibah, dengan kalimat-kalimat yang baik. Nunjuki misalnya, kalau kita tidak punya duit, kita dengan kalimat yang baik. Fungsi konsep ini adalah seperti puasa Ramadan yang digenapkan oleh zakat fitrah. Zakat juga bulan Ramadan itu zakat fitrah, ada zakat fitrah. Jika zakat fitrah belum juga ngangkat, ditutup ulang oleh puasa 6 hari di bulan Syawal.
di bulan Syawal. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dua keindahan ini, hasanatan qaddama hasanatan akhara, ada di dalam bab ini. Secara fikih kita bisa menjelaskan seperti ini. Iqra'u al-mu'awwidhatu dubura kulli salatin. Dalam riwayat Uqbah bin Amir, bacalah 4 hal, 4 ta'awudz. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam dan seterusnya sesudah salam. Yusabbihu lillahi sab'ina ila mi'ah, bertasbihlah kepada Allah antara 70 dan 100. Kita dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala amalan-amalan yang khusus. Lisaimi farhatani, farhatun hina yufattir wa farhatun hina yalqa rabbahu. Kita habis puasa lalu dikasih oleh Allah 2 kegembiraan. Di ujungnya itu dikasih kegembiraan. Wa yajtahidu fid du'a ma yaljibu fi mauqifi sa'a ba'da sa'a. Kita kalau haji maghrib di Arafah ngangkat tangan berdoa kepada Allah SWT, dikasih di ujung jejak amal itu ada di situ. Memaknai umur, biar umur kita ini bertambah baik, bermakna dan sebagainya. Ikhtiar fungsi, tugas dan sebagainya. Kurangi beban dosa menjadi turun karena beban kebaikan naik. Ringankan hisab dan deposit amal fardu sekaligus berbagi pahala saldo di akhirat. Terakhir untuk bab ini masih banyak yang lain. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat Abu Hurairah, innahu la ya'tir rajulul azimu as-saminu yaumal qiyamati. Ada orang nanti di hari kiamat gemuk. Timbangannya ini menjadi kurang, susut. Kata Nabi, la yazni indallahi janaha ba'udah. Lebih berat sayap nyamuk daripada amalnya. Iqra'u ma syi'tum, bacalah kalau kalian tidak percaya, kata Nabi. Fala nuqima lahum yaumal qiyamati wazna, kelak tidak ditegakkan atas mereka pada hari kiamat timbangan. Jangan sampai kita gara-gara ini kurang timbangan kita karena tidak adanya sedekah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, hadis rabbani. Yaqulullah azza wa jalla, unzuru li abdi min tatawwu. Cek ulang kata Allah Subhanahu wa taala, apakah orang ini punya backup amal wajib udah enggak ada, tinggal amal sunnah. Fa in wujida lahu tatawwu, jika ada amal sunnahnya, kata Allah, akmilu bihil faridah, sempurnakan amal wajib itu dengan amal sunnah. Apalagi kita muflis. Tsumma yakunu sa'iru amalihi ala dzalik, kemudian seluruh amal diberlakukan hal yang sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesini ujung daripada bab ini dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sambung kembali. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.